Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, kita semua warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan masih melaksanakan ibadah di keluarga kita masing-masing. Hal ini sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga Majelis Agung dalam usaha memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Inilah wujud partisipasi GKJW. Kiranya ibadah ini dapat kita lakukan dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang indah ini kita masuki dalam ibadah. Dalam hati kita bersama-sama mengungkapkan demikian. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan masih memperkenankan kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Nya di dalam kehidupan beribadah di keluarga. Untuk itu dasar ibadah kita pada saat ini, kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang demikian sabdanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang menjadi gembala yang memperhatikan milik kepunyaannya, menggiring, menuntun, melindungi, mendampingi, bahkan mencukupkan dalam segala hal dalam kehidupannya. Untuk itu mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 415
ayat yang pertama dan kedua. Gembala baik berseling nan merdu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, kita menyadari bahwa Allah adalah gembala kita. Tapi seringkali kita tidak berjalan menurut kehendak-Nya, tidak berjalan di belakangnya, bahkan kita mencari jalan sendiri karena egois kita. Ini adalah kekurangan kita, ini adalah kesalahan kita. Untuk itu mari kita sesali, kita akui, karena Tuhan Allah itu baik pada kita sekalian. Dalam menyesali dan mengakuinya ini, bersama kita memujikan Kidung Jemaat nomor 30A, ayat yang ketiga dan keempat, angin ribut menyerah.
bersama-sama mendapatkan pengampunan. Karena sabdanya, barang siapa mengakui dan menyelesaikan kekurangan kesalahannya, Tuhan itu setia dan adil penuh pengampunan. Untuk itu maka kita menerima petunjuk hidup baru, supaya kita berjalan di dalam kebenaran Allah. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan 19 yang demikian sabdanya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Inilah yang dibenci oleh Tuhan. Kita diajak untuk meninggalkan dan kita berjalan sesuai dengan rencana dan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, baiklah pada saat ini ibadah kita landaskan pada kesaksian sabda yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat yang diambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh melakukan ibadah walaupun ada di dalam rumah kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan menerima firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, bersyukur ya Bapa karena Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami. Ampunilah Bapa semua dosa kesalahan kami. Pada hari ini Bapa, kami bersyukur boleh beribadah bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa sumber segala hikmat dan pengetahuan, kumohon hikmat-Mu ya Bapa, untuk kami menerima firman ini dan kami mampu memahami, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sungkono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong Bapak urapilah dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendaknya manusia, tetapi kehendak Bapa berkarya di tengah-tengah kami. Ya Allah, ya Bapa, inilah doa kami, kiranya Roh Kudus menyempurnakan dan semua kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikian sabda kebenarannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing
tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dengan perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Yang diulangi di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat yang ke-7 dan ke-10 dari Injil Yohanes 10, ayat yang ke-7 dan ke-10 yang demikian sabdanya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Berbahagialah ibu bapak dan saudara-saudara yang membaca, mendengar, menyimpan, merenungkan dan melakukan sabda di dalam hidupnya. Amin, amin, amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, dari bacaan kita Injil Yohanes 10 ayat yang pertama sampai 10 tadi, sebenarnya kita diperhadapkan dua tokoh, satu gembala yang baik dan sisi lain diperhadapkan dengan seorang pencuri, perampok yang membinasakan. Nah, di sini Tuhan Yesus dengan menyatakan sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dirinya sungguh-sungguh seorang pemimpin yang bisa diandalkan. Dengan suaranya yang selalu dinyatakan, ia ingin agar domba-dombanya mau berjalan di belakangnya. Tinggal persoalannya, apakah suara Tuhan Yesus tadi masih bisa didengar dengan baik? Ataukah justru suara Tuhan Yesus tadi sudah mulai terdengar melemah? Karena telinga hati kita sudah tidak peka lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan pada saat ini, banyak orang yang bisa dijadikan tokoh atau panutan. Bahkan bukan hanya orang saja, harta, kekayaan, pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya sering juga dijadikan tokoh atau panutan. Akibatnya orientasi kehidupan manusia diarahkan kepada itu semua. Jadi bukan hal yang aneh kalau di zaman sekarang banyak orang yang diperbudak oleh kekuasaan, kekayaan, ambisi diri, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pengalaman kita selama ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apa yang sebenarnya telah terjadi dalam kehidupan kita? Yohanes 10 dengan tegas mengajak untuk merenungkan kembali, merasakan kembali perjalanan kehidupan iman kita selama ini.
Dalam ajaran tadi sekaligus kita dihadapkan kepada tokoh yang sejati, yaitu Yesus. Yesus yang akan menghantar kita kepada hadirat Allah, yang merupakan sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kedamaian. Hadirat Allah yang menyenangkan tadi tidak ubahnya seperti tempat penggembalaan, tempat yang penuh dengan air yang tenang dan rumput yang hijau. Memang tidak semua orang bisa menerima peran Yesus sebagai tokoh dan atau Bapak dan Saudara. Tidak semua orang menerima orang yang melakukan kebenaran. Karena itu dirasakan mengusik rencananya, mengusik hatinya, sehingga akan dibinasakan. Demikian juga Bapak dan Saudara, Tuhan Yesus tidak semua orang bisa menerimanya sebagai tokoh yang mampu menghantar manusia ke hadirat Allah. Bagi mereka Yesus akan seperti orang yang kerasukan setan, seperti dugaan bangsa Yahudi saat itu. Mengapa punya dugaan seperti itu? Munculnya anggapan seperti itu karena suara Yesus sering dirasakan telah mengusik hidupnya. Suara Yesus sering dianggap sebagai penghalang rencana yang akan dilakukannya, bisa merusak segala rencana yang direncanakan mereka. Sebenarnya Yesus tidak bermaksud menyudutkan manusia dengan suaranya atau firman-Nya. Yesus hanya ingin mengingatkan dan menunjukkan apa yang harus diperbuat oleh manusia jika ingin mendapatkan kedamaian di dalam hidupnya. Oleh sebab itu suara Yesus telah disampaikan dengan lemah lembut, dengan ketulusan hati, dengan suaranya yang lembut. Diharapkan domba-dombanya tidak takut, tetapi justru akan mengikutinya dari belakang. Berarti Bapak dan Saudara, dalam kedudukannya sebagai gembala taat, Yesus tidak hanya sekedar membawa domba-dombanya ke tempat yang menyenangkan, tetapi juga sekaligus mempersekutukannya. Yesus adalah tokoh pemersatu umat miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita kembali pada pertanyaan di atas tadi. Bagaimana sekarang sikap kita di dalam menanggapi suara Tuhan? Mungkin saat ini panggilan atau suara Tuhan sangat tidak enak untuk didengar, karena kita telah senang mendengar keinginan diri sendiri, mendengar ambisi pribadi, pingin hebat, pingin dianggap orang yang paling top, pingin kaya dan macam-macam. Bisa juga suara Tuhan tapi merupakan suatu ancaman yang bisa merusak segala rencana manusia atau rencana kita. Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya pintu yang bisa menghantar setiap orang kepada kehidupan yang menyenangkan, yang kehidupan kekal, yang menyelamatkan. Dengan demikian kita mau tidak mau harus memutuskan, menentukan sikap yang jelas. Mau mendengar suara pencuri, mendengar suara penjahat yang tidak masuk melalui pintu, karena yang tidak masuk melalui pintu adalah penjahat, Bapak dan Saudara. Yang lewat aturan adalah penjahat. Memang masing-masing pilihan mesti ada resikonya, mesti ada tanggung jawab. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan Yesus. Yesus tadi mengatakan, akulah pintu.
Secara berkali-kali dikatakan pintu, akan masuk ke dalam kedamaiannya. Dan yang sebelum dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Aku datang, Yesus, supaya mereka beroleh hidup yang berkelimpah. Mana yang dipilih kita? Tuhan tidak memaksa kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus menandai kemenangan. Kemenangannya atas kuasa kejahatan, kemenangannya atas kuasa kegelapan. Untuk apa kita masih tetap mengeraskan hati dengan menolak panggilannya, meninggalkan dia? Bukankah sikap yang demikian akan merugikan diri kita sendiri? Namun yang jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah memaksa kehendaknya. Tuhan Yesus selaku gembala yang baik hanya berkenan memanggil dengan suaranya yang lembut. Tuhan Yesus tidak akan membentak kita. Tuhan Yesus tidak akan memaksa kita supaya mengikutinya. Tapi yang perlu diketahui bersama, bahwa resiko harus ditanggung sendiri, akibat harus ditanggung sendiri. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir, untuk merenung, milih tokoh yang mana. Yesus sang gembala yang baik, ataukah pencuri yang datang hanya mencuri dan membunuh, atau ego diri kita sendiri, atau ambisi kita sendiri? Meskipun demikian, ibu bapak dan saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Jadi jika kita menolak panggilannya, Tuhan Yesus sangat sedih. Ia sebenarnya tidak sampai hati kalau umat manusia dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh iblis. Harapan supaya umat manusia ini dikuasai oleh damai sejahtera dari Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan sudah memanggil, bahkan Tuhan sudah berjalan mendahului kita. Harapan Tuhan ialah supaya kita mau mengikutinya, sebab hanya dengan ikut Tuhan Yesus kita akan sampai di hadirat Allah. Kita akan dapatkan keselamatan, kita akan dapatkan hidup yang berkelimpahan. Di sanalah kedamaian dan kesejahteraan yang sejati yang dinyatakan oleh Allah. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam situasi, kondisi, keadaan yang seperti ini, mari kita mengikuti Kristus, Sang Gembala yang baik, yang menuntut kita ke dalam ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan kesukacitaan. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita sambut dengan hitung pujian, hitung jemaat nomor 407, ayat yang pertama dan keempat. Tuhan Kau Gembala. Hikmat pengorbananmu.
Bapak dan saudara-saudara, mari kita memperbaiki iman percaya kita sama-sama orang percaya di muka bumi ini, yaitu pengakuan iman rasuli yang akan dipandu di salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Setelah kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita ikrarkan bersama. Kita sudah berkarya, sudah bekerja sepanjang minggu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menolong dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Pada saat ini kita menyerahkan persembahan berkat yang kita telah terima, kita serahkan kembali kepada Tuhan yang dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum mengaturkan persembahan, mari kita dasarkan dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 417 ayat yang pertama. Baik, Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Mari kita menyatukan hati masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, pada saat ini sabda-Mu yang mengingatkan kami sekalian bahwa Engkaulah pemimpin yang sejati, Engkaulah gembala kami yang baik, gembala yang mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suara-Mu. Dan Engkau menjadi pintu masuk dalam damai sejahtera Allah. Dan selanjutnya Tuhan, pada saat ini perkenankan kami menyerahkan warga jemaat-Mu suara seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini Tuhan, berkati mereka, cukupkanlah mereka dalam segala hal kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Kupercayakan kepadanya. Apa itu petani, buruh tani, pedagang, peternak, jual jasa, pegawai negeri sipil atau militer, pensiunan,
Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya sehingga tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi mereka yang belum punya pekerjaan tetap. Ya Tuhan arahkan, Tuhan bimbing, biarlah mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya, dan atau mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah adius, yang lansia. Kiranya Tuhan limpahi berkat kekuatan, kebugaran dan kesehatan. Biarlah sisa hidupnya nyatu kemuliaan dan keagungan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi mereka-mereka yang sedang menderita sakit di rumahnya maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan jamah mereka. Biar dengan kuat kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan dan keselamatan. Seperti Bu Sri, Bu Tuti Danti, Bu Kanti Utari, Bapak Suyono, dan Dian Bahari S, dan Setiarsih, Bu Susilowati, Bu Tiah Ari, Bapak Adio, Bu Wendy, Bu Sri Endah, dari Nina, Dasina, Bapak Usman, Bapak Sunan Harmati, Bapak Sunyoto, Bapak Pinuji, Bapak Sugeng, Bapak Pinto, Bu Kanti, Bu Dwi Rahayu A, Bu Idi Mayasari, dan Bapak Wisnu. Ini Tuhan milik. Demikian juga Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini, seperti Purwo Atmojo Ali, Raanggraita Sumsiwi, Amelia Aura Afisa, Risa Nurwigyati, Francisco Eko Bastian, Suli Haji Daud, Kristina Andayani, Hendrasta Muktiwi, Sulistyo, Suhartati, Grace Keisa Julanda Setiawan, Rasinda Ridulideva Maholea, Sulas Miningsih, Sri Andayani, Rahmadian Dwi Scok, Melanie Sylvia Hananti Paliau, Dika Putra Yuswa Atisto, Emi Keslayaningsih, Mutiarsih, Sriwati, Triko Bawon Wina. Ini Tuhan, anak-anak kami, saudara kami, orang tua kami yang sedang berulang tahun. Biarlah bertambah terus makin dekat kepadamu, semakin merasakan kasih-Mu dan mau berjalan di belakang. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih batita dan balita, yang rentan dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan selimuti dengan kuasa-Mu, biarlah mereka tumbuh dan berkembang tetap sehat. Dan kami juga berdoa anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan berikan akal budi hikmat, kepandaian, kecakapan, kesetiaan belajar dan pengertian. Biarlah bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, dan kelak apa dicita-citakan beri dapat dan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan penatua, diaken, pendeta, dan perangkat-perangkat jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami serahkan juga Tuhan warga jemaat-Mu Suwaru seutuhnya dan seluruh warga desa Suwaru. Biarlah Kau terjauhkan dari wabah penyakit, wabah virus yang terjadi pada saat ini. Kau selimuti dengan kuasa-Mu. Biarlah virus ini segera berlalu dari muka bumi ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan Gereja Kristen Cewetan Jemaat Suwaru, majelis daerah dan majelis agung dalam situasi seperti ini. Biarlah Kau berikan kewicaksanaan di dalam melakukan segala sesuatu. Demikian juga kami serahkan bangsa dan negara kami ke tangan Tuhan, yang saat ini juga sedang bersedih karena adanya virus corona ini. Kiranya Tuhan hadir dan Tuhan ambil bagian dan memampukan kami bangsa dan negara ini untuk menghadapi, berjuang melawan virus corona ini. Biarlah segera hengkang dari bumi Indonesia.
Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan persembahan yang telah kami serahkan, kami kumpulkan. Ini Tuhan berkati, sucikan untuk kemuliaan dan keagungan. Bagi mereka yang telah menyerahkan persembahan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan pada saat ini, Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya dan mencukupkan dalam segala hal kebutuhannya. Dan selanjutnya kami tidak akan tetap tinggal bersama-sama dalam ibadah ini, tapi akan kami wujudkan ibadah kami ini dalam kehidupan nyata, kehidupan kami sehari-hari. Ini Tuhan, doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa Bapa kami diwujudkan dalam bentuk pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan meninggalkan ibadah ini, kita wujudkan dalam kehidupan nyata, dan kita akan bersama-sama belajar mengenal hidup dengan baik. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 400 ayat yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus adalah Sang Putra dan persekutuan Sang Roh Kudus menyertai, membimbing, melindungi, memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.